Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali memulai pembelajaran. Materi yang kali ini kita pelajari masih sama dengan materi minggu lalu atau hari Senin, yaitu persamaan kuadrat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, dengan menggunakan rumus kuadratik, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan benar. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan rumus diskriminan, siswa dapat menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC atau biasa dikenal dengan rumus kecap. Nah, kenapa dikatakan rumus kecap? Karena namanya rumus ABC. Oke, silakan diperhatikan dengan seksama dan teliti, kemudian perhatikan dengan tepat penjelasannya sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Menentukan nilai X dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat dilakukan dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik seperti berikut. Rumusnya adalah X1,2, maksudnya adalah akar-akarnya X1 dan X2. Itu maksudnya ya. Jadi X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, itulah kenapa dikatakan rumus ABC, karena menggunakan variabel-variabel A, B, dan C. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan contoh bagaimana mengaplikasikan rumus ABC dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Selesaikan masing-masing persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. A, 3x pangkat 2 ditambah x sama dengan 2. B, 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 sama dengan 0. Oke, kita bahas contoh pertama. Soalnya ialah 3x pangkat 2 ditambah x sama dengan 2 dapat dirubah, atau 3x pangkat 2 ditambah x sama dengan 2 dirubah menjadi 3x pangkat 2 ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Hal ini berarti bahwa A sama dengan 3, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 2. Dengan memperhatikan rumus kuadratik atau rumus ABC X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Langkah selanjutnya ialah substitusi nilai A, B, dan C ke dalam rumus kuadratik. Jadi maksudnya masukkan semua nilai A, B, dan C ke dalam rumus kuadrat sehingga didapatkan X1,2 sama dengan negatif 1 plus minus akar 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 kali negatif 2 sama dengan 2 kali 3 dibagi 2 kali 3 sehingga didapatkan X1,2 sama dengan negatif 1 plus minus akar 1 ditambah 24 dibagi 6. Saya ulang, akar X1,2 sama dengan negatif 1 plus minus akar 1 plus 24 dibagi 6, dimana dapat 6. Dapat 6 diambil dari 2 kali 3, sedangkan 24 diambil dari 4 kali 3 kali negatif 2. Oke, next. X1,2 sama dengan negatif 1 plus minus akar 25 dibagi 6. Atau kita sederhanakan lagi, jadi min 1 plus minus 5 per 6. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ialah pisahkan akar-akar R1 dan X2.
kita pisahkan X1 dan X2. Hasilnya X1 negatif 1 plus 5 per 6. Jadi dipisahkan antara operasi tambah atau operasi plus dengan operasi kurangnya atau operasi negatif. Itu saja yang dipisah antara X1 dan X2. Oke, kita lanjutkan. X1 sama dengan negatif 1 plus 5 per 6. Kita sederhanakan menjadi 4 per 6 atau kita operasikan menjadi 4 per 6. Disederhanakan menjadi 2 per 3. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, cukup jawabannya sampai di situ saja. 2 per 3. Kemudian X2 nya, inilah tadi kalau X1 kita jumlahkan, X2 kita kurangkan. Berarti X2 sama dengan negatif 1 dikurang 5 dibagi 6 sama dengan negatif 6 dibagi 6 atau sama dengan negatif 1. Sehingga kesimpulan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang tadi kita jelaskan adalah X1, X2 atau 2 per 3, negatif 1. Oke, kami harap penjelasan sampai di sini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung, dapat melalui aplikasi Teams atau di postingan komentar, silakan ditanyakan yang tidak dipahami. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua yang bagian B. Nah, siswa-siswi tier yang kami hormati, yang perhatiannya tidak boleh terpecah, harus fokus tetap belajar. Silakan perhatikan contoh yang kedua yang akan dijelaskan. Sama dengan contoh pertama, tidak ada yang membedakan, tidak ada perbedaan. Hanya saja bentuknya ini langsung ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau tadi di contoh 1 bentuknya bukan bentuk umum, dirubah menjadi bentuk umum. Kalau contoh 2 sudah bentuknya seperti bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita jelaskan. 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini berarti A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 1. Sama dengan contoh yang pertama, kita tulis rumusnya X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Substitusi nilai A, B, dan C. Oke, kita masukkan, didapatkan X1, 2 sama dengan min 3. Jadi nilai B-nya itu 3, sehingga hasilnya min 3 plus minus akar 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 5 kali negatif 1 dibagi 2A atau 2 kali 5. Sehingga setelah kita operasikan, kita dapatkan X1, 2 sama dengan negatif 3 plus minus akar 9 ditambah 20 dibagi 10. Nah, next. Jadi setelah kita operasikan kembali, maka didapatkan X1, 2 sama dengan negatif 3 plus minus akar 29 dibagi 10. Nah, ini perhatikan baik-baik yang membedakan antara contoh pertama dengan contoh yang kedua. Langkah selanjutnya, seperti tadi, kita pisahkan akar-akar X1 dan X2-nya. Sehingga didapatkan X1-nya min 3 tambah akar 29 dibagi 10. Kemudian X2-nya min 3 dikurang X2-nya min 3 dikurang akar 29 dibagi 10. Nah, dari X1 dan X2 yang kita dapatkan, dapat diperhatikan bahwa akar-akarnya sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Kalau akar-akarnya sudah tidak dapat disederhanakan lagi, ya sudah, hasilnya cukup sampai di situ. Tidak usah lagi dicarikan cara untuk menyederhanakan sehingga langkahnya keliru atau salah. Jadi kalau sudah tidak bisa disederhanakan, cukup sampai di situ jawabannya. Min 3 tidak bisa kita sederhanakan atau tidak bisa kita operasikan dengan akar 29 karena tidak sejenis. Begitu juga dengan 10 yang di bawah. Jadi jawabannya cukup sampai di situ. Jadi kesimpulan penyelesaiannya adalah min 3 ditambah akar 29 dibagi 10, min 3 dikurang akar 29 dibagi 10. Oke, saya harap dalam penjelasan ini sudah dapat dipahami dan tidak ada pertanyaan lain. Kalaupun ada pertanyaan, silakan tanyakan di
postingan Teams, dan ya di situ saja ya, di postingan Teams. Oke, yang perlu diperhatikan ketika menggunakan adalah nilai B-nya, karena terkadang nilai B ini bisa menyalahkan hasil akar-akarnya. Kalau kita tidak teliti, tidak nilai B, bisa fatal akibatnya hanya karena perbedaan negatif dan positif. Jawabannya bisa fatal. Perhatikan yang pertama, jika nilai B positif, misal nilai B-nya sama dengan 3, maka B pada rumus ditulis negatif B karena B-nya positif, sehingga tidak berubah tanda negatifnya. Nah, sebaliknya, jika nilai B negatif, misal B sama dengan negatif 3, maka B pada rumus ditulis min negatif B atau sama dengan B. Jadi kalau B-nya negatif, maka min B pada rumus berubah menjadi positif B. Ya, kalau B-nya positif, maka negatif B tetap menjadi negatif B. Itu yang harus diperhatikan. Nah, terkadang jika B tidak diperhatikan dengan baik, maka pasti akar-akarnya berbeda atau keliru atau salah. Bahasa kasarnya salah. Ya, bahasa halusnya mungkin keliru. Karena kita tidak memperhatikan nilai B. Oke, untuk materi mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik cukup sampai di situ, sampai di sini. Nanti untuk penjelasan yang kedua akan kami lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.